Baik, saudara-saudaraku semua, di video kali ini saya akan mencantumkan sebuah video dari channel Emang Kudu Gila. Nah, tentang perbandingan antara action dengan ngayal. Jadi ada namanya The Power of Assumption. Saya tidak usah memperpanjang muqaddimah. Mari kita simak penjelasan dari channel Emang Kudu Gila. Di subscribe ya channel beliau Emang Kudu Gila. Nanti di deskripsi saya cantumkan linknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Gua berharap sobat semua masih terus semangat ya dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi baik sobat semua. Amin. Sebentar Sobat EKG, tadi ini gue udah megang handphone karena gua setiap ngerekam pakai handphone ya. Gua lupa tadi gua mau ngomong, sebentar. Oh ya, gini Sobat EKG. Bang, ada yang bilang bang, action itu lebih penting daripada ngayal. Sekali lagi, action lebih penting daripada ngayal. Gimana bang menurut pendapat abang? Ya menurut gue pendapat ini sih oke-oke aja ya, tapi bukan berarti selalu menjadi pendapat yang selalu benar, apalagi kalau sudah dijadikan prinsip dan hukum pasti. Nah ini akan menjadi pendapat yang bodoh, bahkan tolol. Wah lu gila bang, jadi yang benar absolut gimana bang? Ya menurut gue yang benar adalah percuma lu action kalau lu nggak ngayal. Wah gimana tuh bang? Ya gini Sobat KG, jumlah orang kaya itu jumlahnya pasti minoritas, alias lebih sedikit lah dari populasi penduduk di dunia. Ya kan? Kalau nggak percaya lu googling aja. Sisanya ya B aja atau bahkan mereka kena label miskin. Wah mereka banting tulang Sobat IKG, kerja keras, atau kata lainnya mereka action abis-abisan. Terus kenapa ya orang kaya kok rata-rata berhasil dan tambah kaya? Sadarilah Sobat IKG. Jawabannya karena sebelum mereka action, mereka punya rencana dulu. Mereka menghayal. Mereka punya yang namanya action plan. Plan itu artinya rencana, dan rencana itu letaknya di mana Sobat KG? Gue bantuin ya. Rencana itu adanya di mind, di pikiran, di awang-awang. Ya ngayal, bukan di otot. Nah, Tuhan kan pernah bilang, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Prasangka letaknya di mana? Prasangka itu asumsi. Prasangka letaknya di mind Sobat KG, di otak lah ya, kalau mau gampangnya. Di otak mana? Otak sebelah kanan. Otak sebelah kanan, otak apa ya bang? Otak ngayal. Itulah yang menyebabkan orang kaya tambah kaya. Mereka clear akan hayalannya. Berkali-kali gue ingatkan sama lu semua kan, kalau lu mau hidup lu berubah, lu kudu clear dulu sama apa yang lu inginkan, detail. Sebelum mereka melakukan sesuatu, mereka membuat requirement Sobat IKG, rencana, hayalan masa depan, business plan. Berapa sih keuntungan yang mereka akan keruk, dan hayalan mereka itu mereka ketik, mereka tulis, mereka scripting, bahkan di print, mereka dokumentasiin, dan gilanya dibagiin sama timnya. Gila nggak? Mereka berani berbagi hayalan. Bahkan ini lebih sinting ya. Apa perlu nama channel ini gue ganti jadi Emang Kudu Sinting? Ya karena faktanya ternyata ada yang lebih gila dari gue. Mereka membuat semua proyeksi-proyeksi baik sebelum kejadian Sobat TKG. Mereka meramalkan usaha mereka sendiri. Mereka niat untuk berhayal. Bahkan semua jajaran direksi itu diundang. Ada Chief Marketing Officer, ada Chief Teknologi, Chief Executive Officer, Chief Human Capital, Chief Finance, dan lain-lain. Mereka bisa menghabiskan waktu berhari-hari untuk menghayal, berasumsi. Bahkan gilanya, untuk bisa membuat asumsi tersebut, mereka niat Sobat IKG, mereka niat keluar kota, sewa villa, konsumsi, akomodasi, transportasi. Buat apa? Ya katanya bahasa kerennya buat brainstorm. Ya kalau pakai bahasa Emang Kudu Gila ya, buat menghayal. Sobat TKG, mau nggak mau, sadar nggak sadar, manusia itu tiap harinya ya kerjanya yang ngayal. Jadi yang bilang action lebih penting daripada ngayal, wah itu sombong banget. Dan menurut gua, ini salah dan nggak absolut. Buktinya banyak tuh orang yang action habis-habisan, nggak taunya rezekinya bukan di situ. Ya mungkin sobat sendiri pernah mengalaminya. Yang di Uber mati-matian, yang di action siang malam, tapi zong juga. Emang ada bang, ngayal aja tapi berhasil. Banyak Sobat TKG, banyak. Coba tonton lagi video gue yang ini deh. Makanya pendapat yang absolut itu adalah percuma lu action kalau lu nggak ngayal. Absolut bang. Iya, gue berani bilang ini absolut ya,
Kenapa? Karena lu tuh bukan robot, bro. Lu bukan robot, besti. Lu tuh manusia yang diberi kemampuan sama Tuhan buat menghayal. Dan lu gak akan bisa tolak itu. Gak akan bisa. Lu denger cerita gua aja sekarang lu lagi ngayal kok, berimajinasi, ya kan? Gak percaya, sekarang dengerin ya cerita gua sedikit aja. Sobat TKG, kemarin tuh gua beli jeruk lemon, warnanya kuning-kuning ya. Jadi gua sempetin ke pasar sebelum gua sampai rumah. Seger-seger lah. Dan gua kebetulan dapet harganya murah banget. Pas gua potong di rumah, ya gua cobain lah ya, kayak apa sih. Gua isep tuh. Pas gua isep, rasanya asem banget sobat KG. Lidah gue tuh sampai berair. Bahkan mata gue sampai ngeluarin air mata saking asemnya. Asem deh pokoknya. Nah sekarang, bohong aja kalau lu gak ngebayangin, ya kan? Bahkan mungkin ada sobat EKG sendiri yang kebawa asam lemonnya. Padahal gue cuma cerita. Nah kali ini gue akan membahas jauh lagi ya, untuk mematahkan pendapat kalau action itu jauh lebih penting daripada menghayal. Apa itu sobat KG? Ya, sebuah hukum. Hukum berarti kepastian, yang bernama The Law of Assumption. Apa tuh bang assumption? Ya, assumption itu asumsi. Asumsi adalah prasangka, dugaan, anggapan, dan khayalan. Oke, gua mulai ya. Zaman dulu sobat KG, itu ada seorang yang bernama Neville Goddard. Kalau nggak salah nama panjangnya Neville Lancelot Goddard ya. Kalau yang belum tahu silahkan Google ya, karena bisa jadi panjang lebar kalau pengen tahu backgroundnya dan siapa dia. Jadi singkatnya sobat KG, Neville muda ini dia tinggal di Barbados. Karena dia punya talenta sebagai pemain teater, Neville memutuskan untuk hijrah dia. Berangkat jauh-jauh dari Barbados ke New York di Amerika Serikat ya. Dia pengen banget jadi pemain teater Broadway, dancer gitu ya, balet. Karena Neville itu lumayan cakep ya dan bertalenta. Apa yang terjadi ketika sampai di New York sobat TKG? Ya setelah 10 tahun kemudian karirnya ya B aja. Bahkan di tahun 1933 di Amerika itu lagi susah karena banyak resesi dan depresi ya. Pengangguran di mana-mana, jumlah gelandangan makin banyak, semua usaha tuh banyak yang ditutup. Apalagi usaha hiburan kayak Broadway gitu, itu udah pasti udah nggak ada. Neville akhirnya terbawa arus susah, nggak makan, nggak punya duit. Sebab mana ada orang yang mau nonton show saat itu. Dan dia bahkan hidup di basement. Dia depresi sobat TKG, stres, sengsara lah sobat TKG, sengsara. Hidupnya susah, nggak punya uang. Sampai suatu waktu dia merindukan keluarganya di Barbados. Ya sekarang pertanyaannya bagaimana Neville mau action, karena saat itu dalam keadaan genting, apa-apa nggak laku, duit nggak ada. Singkatnya dia bertemu sama Abdullah temennya. Dia seorang guru spiritual yang berasal dari Ethiopia ya, yang tinggal nggak jauh dari situ. Jadi kalau ceritanya itu Neville tinggal di basement 75 dan Abdullah tinggal di 72. Kejadian saat itu bulan Oktober. Dia bilang gini sama Abdullah, Abdullah, gua di Amerika ini udah 12 tahun. Dulu gua nggak pernah pengen pulang. Sekarang kok gue pengen banget ya pulang ke kampung gua di Barbados. Ya tapi nggak ada yang bisa membatasi gua selain gua nggak punya uang. Sobat TKG, gue mau stop dulu ya sampai di sini. Si Neville bilang nggak ada yang membatasi gua selain nggak punya uang. Nah di video sebelumnya gue pernah bilang ya, tidak ada yang bisa mengikat diri lu selain pikiran lu, dan tidak ada yang bisa membatasi diri lu selain rasa takut. Jadi Neville sudah masuk ke bagian-bagian itu sobat KG ya, karena keadaannya stres ya. Terus Abdullah bilang, kamu sudah di Barbados. Neville jawab, loh maksud kamu apa? Abdullah jawab lagi, iya lu sekarang tuh udah di Barbados. Bahkan lu melihat Amerika dari Barbados, dan malam ini pun lu tidur di Barbados. Si Neville mikir, lu gila kali Dul, ini hal yang paling stupid yang pernah gua denger. Dia bahkan bilang seperti itu, gila lah pokoknya. Karena New York sama Barbados itu jauh banget bedanya. Tapi si Neville akhirnya coba juga ya. Malam itu dia keluar ya, lalu dia tidur dan beranggapan dan menghayal kalau dia sudah di Barbados di rumah ibunya, walau jaraknya terpisah ribuan kilometer. Akhirnya hari, minggu, dan bulan pun berlalu sobat KG. Nggak ada kejadian apa-apa. Sampai di bulan November si Neville pergi lagi ke rumahnya Abdullah. Dia bilang, Dul, mana ini nggak ada kejadian apa-apa kok. Lalu apa yang dilakukan Abdullah sobat KG? Dia pergi, dia cuekin Neville, walk out ya, menghindar, memunggungi si Neville. Dan tanpa komentar dia langsung masuk ke perpustakaannya sambil membanting pintunya. Gubrak. Nah, di sini gue mau stop lagi ya dan jelasin dulu sobat TKG. Kenapa si Abdullah melakukan itu? Kenapa komentar Neville juga nggak digubris? Bahkan dia banting pintu. Dan lalu kenapa juga si Neville nanya-nanya? Ini konsep gilanya hukum asumsi atau prasangka sobat TKG. Di awal si Abdullah kan sudah bilang,
bahwa kamu sudah di Barbados, bukan kamu akan di Barbados. Jadi konsep ini adalah konsep yang selalu gue pesankan sama sobat semua. Hidup seolah masa depanmu adalah fakta di hari ini. Sekali lagi, hidup seolah masa depanmu adalah fakta di hari ini. Ya gila ya, gimana? Emang kudu gila. Jadi bukan saya akan, tapi saya sudah. Makanya si Abdullah jengkel, dia banting pintu. Karena kalau sudah ada di Barbados, ngapain menyangkal, ngapain bertanya. Nah, si Neville menyangkal. Ingat hukum Loa ya Sobat IKG. Ketika kita melakukan hukum Loa, how dan when itu udah nggak ada Sobat IKG. Jadi ngapain nanya? Sekali lagi ya emang kudu gila. Bang, saya kok belum berhasil ya? Bang, mana bang? Gue udah afirmasi kok belum datang juga ya? Mending lu masih bisa nanya sama gue lewat komen. Coba kalau lu kebetulan ketemu si Abdullah, lu bakalan kena daun pintu. Oke ya, gue lanjut Sobat IKG. Hari berlalu Sobat IKG. Tanggal 4 Desember pagi, Neville bangun pagi dan dia buka pintu rumahnya. Dia lihat kok ada surat ya. Akhirnya dia buka dan ternyata suratnya dari Victor, kakaknya. Isi suratnya kurang lebih begini Sobat IKG. Neville, saya tahu kamu sekarang di Amerika lagi susah dan nganggur. Ini saya kasih kamu uang $50 buat kamu beli baju baru dan beli sepatu bagus. Karena kamu kita tunggu di Barbados untuk bisa merayakan Natal bersama keluarga. Jreng. Dan di surat itu bukan hanya surat dan uang saja Sobat EKG, tapi tiket kapal terakhir dari New York ke Barbados yang akan berangkat tanggal 6. Gila gak? Itu udah injury time banget. Akhirnya Neville pergi lari ke tempat penukaran tiket ya. Dan di sana adminnya bilang, iya memang ini ada tiket yang dikirim sama keluarga kamu. Tiket ini tiket kelas 1 katanya. Tapi mohon maaf ya, kelas 1 tuh penuh sebetulnya, karena udah kapal terakhir. Kamu sementara bisa naik di kelas 3, tapi kamu tetap bisa menikmati fasilitas di kelas 1. Nah, nanti kalau kapalnya berlabuh dan ada pergantian penumpang, kalau ada yang kosong, kamu bisa pindah ke kelas 1. Gimana? Neville bilang, oke, saya ambil. Yang penting gue bisa pulang ke Barbados. Hari itu juga setelah dari tempat jasa perjalanan, dia akhirnya menemui Abdullah. Dia bilang, hey Abdullah, saya dapat tiket nih ke Barbados. Tapi ini kelas 3, dia bilang gitu. Abdullah jawab, siapa yang bilang kamu akan ke Barbados? Dan siapa yang bilang kamu dapat tiket kelas 3? Kamu sudah di Barbados dengan tiket kelas 1. Si Abdullah masih agak marah ya. Kenapa? Sobat EKG, Neville masih menyangkal di mana padahal realitanya dia sudah mendapatkan tiket ke Barbados. Ya, begitulah homeostasis, masih cocok logi. Gua ke Barbados sih, tapi tiket kelas 3. Ya ingat lagi lah cerita teman gua soal dapat mobil Innova. Innovanya Innova E, tapi judulnya Innova kan? Akhirnya si Abdullah nggak happy Sobat IKG. Bahkan menurut pengakuan Neville, dia bilang Abdullah nggak happy ketika gua dapat tiket ke Barbados. Dan pagi hari tanggal 6, akhirnya dia menuju perjalanan pulang. Sampai akhirnya di pengecekan tiket, terus petugasnya bilang, wah, saya punya berita baik nih. Kenapa? Ada penumpang kelas 1 yang di-cancel. Jadi Anda bisa menikmati tiket kelas 1 dalam perjalanan. Jreng, gila kan? Gila. Sekarang gue mau tanya, apakah Neville action ketika dia pengen ke Barbados, ketika dia nggak punya duit? Gimana mau action? Semua tempat teater ditutup, duit nggak ada, stres dan depresi. Dia cuma berasumsi, beranggapan, ngayal, dan berprasangka. Sobat IKG, gue nggak lagi nyetanin elu ya, supaya lu jadi males, atau lu nggak ambil action, atau praktek. Berkali-kali di video EKG sebelumnya gue pernah bilang, ayo terus berusaha, ayo terus berusaha. Bahkan ada di video pertama gue, karena manusia sudah diberikan fisik dan pikiran untuk berusaha. Tapi statement action, praktek, apply itu jauh lebih penting. Itu tidak akan berlaku solely atau sendirian Sobat IKG, karena pasti ada ngayalnya dulu, dan menurut gue ngayal itu jauh lebih penting. Nah, sedangkan kisahnya Neville, dia justru hanya berprasangka baik, tanpa action dia dapat apa yang dia mau. So, saatnya kita selalu berasumsi baik Sobat IKG. Gua akan bilang, kerja keras tanpa ngayal itu akan merusak hidup lu. Percayalah Sobat IKG, hidup lu bisa hancur, berantakan, kacau deh, kacau balau. Jadi jangan mau lu dikibulin sama kata-kata kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Menurut gua, ya sorry to say, itu statement yang paling tolol yang pernah gua dengar. Sobat IKG, waktu gua susah dulu, gua itu action, hustle habis-habisan Sobat IKG. Karena gua kena mental block. Gua hanya percaya kalau gua mati-matian kerja, gua akan bisa bangkit lagi. Wah Sobat IKG,
Ternyata itu bullshit Sobat TKG. Saat itu semua yang gue usahain di kota itu nggak terlalu menghasilkan, ya nggak sesuai target Sobat TKG. Dan sama, gue pun pengen pulang, ketemu lagi sama keluarga gue. Tapi gue belum punya uang. Satu-satunya jalan mungkin gue bisa pinjem motor temen gue buat pulang dari kota Kuningan ke Tangerang dan Jakarta. Tapi sayang, motornya CVT-nya tuh udah bunyi dan beresiko. Jadi kalau gue pakai jalan sekitar 300 km lebih, waduh itu bisa resiko di tengah jalan. Sobat TKG, jujur ya, gue laki-laki Sobat TKG. Tapi waktu keadaan saat itu, gue nangis hampir tiap hari. Gue rindu, gue bingung, sudah berbulan-bulan terkatung-katung dan gak bisa pulang. Kalaupun gue pulang, gue pun masih belum bisa stabil menafkahkan keluarga gue. Tapi Sobat TKG, gue gak nyerah dengan keyakinan gue ngayal setiap hari. Gue beranggapan baik sama Tuhan. Gue berasumsi, tiap hari gue scripting. Gue tulis, saya sudah di rumah bertemu keluarga dan berbagi rezeki. Saya sudah di rumah bertemu keluarga dan berbagi rezeki. Dan selalu gue affirm sama diri gue bahwa ini adalah masa lalu gue, karena gue tahu masa depan gue jauh lebih baik dari sekarang. Sampai suatu waktu Sobat TKG, nggak tahu gimana ya, gue juga bingung. Gue ditelepon sama teman gue, dan dia bilang, bisa nggak lu bikinin gue short video buat kepentingan presentasi. Hari itu juga gue langsung lari ke warnet Sobat TKG, karena gue nggak punya alat, nggak punya toolsnya. Gue terima uang 300.000. Akhirnya gue benerin motor sekitar 100.000 lebih ya. Sisanya buat bensin dan pegangan gue di jalan. Jadi gue di jalan kira-kira pegang sekitar 100 atau 75.000, gue lupa ya. Dan akhirnya gue sampai di rumah setelah menempuh perjalanan 8 jam dengan motor. Ya lumayan ya, jujur Sobat TKG, gue bukan bikers. Jadi itu pengalaman berarti juga buat gue. Sendirian naik motor jauh, di kantong hanya ada uang seadanya. Dan yang parahnya pikiran gue saat itu lagi kalut. Sampai di rumah ya gue berterima kasih, gue akhirnya berhasil sampai rumah. Dan gue gak berhenti buat berasumsi. Selang tepat waktu 2 hari kemudian, ada seseorang yang menelpon gue dan minta ketemu Sobat TKG. Dan orang itu memberikan gue pekerjaan. Sampai akhirnya gue bisa bangkit kembali seperti sekarang ini. Nah, apa yang gue lakukan di kota itu adalah hustle Sobat TKG, action habis-habisan. Dan hasilnya juga belum tentu sesuai dengan harapan. Tapi apa yang gue mimpikan, semua terjadi bukan dari apa yang gue kejar atau yang gue actionkan. Itulah sebabnya Tuhan pernah bilang, saya akan datangkan rezeki dari berbagai arah tanpa kamu bisa menduganya. Jadi Sobat TKG, please jangan ciut nyali lu untuk menghayal. Karena orang-orang kaya yang 5% tadi itu, mereka lebih sinting dari lu. Business plan, action plan, brainstorm. Kasihan amat ya, brain di storm, jadi kayak otak dikasih petir gitu, dur supaya bisa ngayal. Revenue projection, business visibility, itu semua hayalan Sobat EKG. Sobat EKG, gue bukan pengen jadi baper ya, tapi please lah, hanya karena gue bikin dan ingin berbagi motivasi di channel gila ini, gak usah lah lu challenge nanya berapa sih jumlah kekayaan gue. Seperti gue juga gak akan pernah nanya sama lu berapa jumlah kekayaan lu. Dalam hidup nilai material itu untuk membahagiakan seseorang itu relatif Sobat EKG, bahkan sangat relatif. Di video sebelumnya gue pernah cerita kan, gue juga bukan seorang sarjana, apalagi seorang profesor. Kekayaan gue saat ini pun belum melebihi Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan satu lagi Elon Musk. Tapi alhamdulillah Sobat TKG, sampai hari ini gue bahagia karena gue bisa berprasangka baik sama Tuhan dan hidup gue. Gue tambah senang dan bahagia karena gue bisa berbagi sama sobat semua di sini, bisa saling membantu satu sama lain, menyatukan energi. Dan gue selalu berasumsi semua rencana baik dalam hidup gue bisa terwujud. Begitu pula dengan sobat semua. Gue yakin Sobat TKG, kalau lu selalu berasumsi baik sama hidup lu, itulah yang lu dapet. Yakin Sobat KG. Oke Sobat KG, demikian dari gua ya. Salam dari gua, emang kudu gila.